Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang
ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan kedua. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, Allah telah melahirkan kita kembali dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian,
Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, siapa yang memerlukan Tuhan hadir dalam hidupnya? Tentu kita semua, tetapi kehadiran seringkali lebih mengarahkan kita pada hal-hal yang bersifat fisik atau indrawi. Itu sebabnya kita sering menganggap tokoh tertentu perlu hadir secara nyata dalam hidup kita. Akhirnya, tanpa kita sadari, kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Thomas. Kita hanya dapat mempercayai apa yang kita bisa sentuh, dengar, lihat, dan cium. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam nas bacaan, kita menemukan Thomas dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus, yang merasa perlu melihat serta mencucukkan jari dan tangannya pada bekas paku di tangan Yesus, dan lubang bekas tikaman tombak pada lambung Yesus. Yesus yang sekalipun saat itu tidak hadir secara fisik untuk mendengarkan perkataan Thomas,
merespons sikap Thomas ketika ia hadir kembali di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang berkumpul di rumah yang sama dalam keadaan pintu terkunci. Saat itu Yesus mengizinkan Thomas untuk menaruh jari di bekas paku dan mencucukkan tangannya ke lambungnya. Perjumpaan para murid dan secara khusus Thomas dengan Yesus saat itu telah membuat mata mereka melihat dan percaya akan kebangkitan Yesus. Lalu, bagaimana dengan kita? Yesus telah mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kepada kita, hari ini pesan itu disampaikan. Kita tidak melihat kebangkitannya saat itu, namun telah mendengar dan membacanya dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak melihat, namun mendengar firman dan percaya. Tetapi, bagaimana mungkin? Tentu mungkin melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus menuntun dan membuka hati kita melalui firman untuk percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, karya Roh Kudus dan firman-Nya saat ini seharusnya lebih dari cukup untuk kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Oleh karena kehadirannya itulah, kita dapat menghadapi setiap kesulitan yang kita temui, serta tetap dapat berdiri dengan teguh di atas gelombang kehidupan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.